Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, kelihatannya adik-adik hari ini senang sekali ya. Karena hari ini kita kembali lagi nih di cerita Alkitab Minggu 29 Mei 2022. Bersama di sini ada Kak Meta. Dan nanti cerita Alkitabnya akan dibawakan oleh Pak Bambang. Oke, adik-adik udah pada siap ya untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Oke, nah adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab pada hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu dulu nih. Judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah menaikkan satu buah pujian ya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan cerita Alkitab, kita akan menaikkan doa kita. Ya, adik-adik, kita siapkan hati kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, kita bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun secara virtual ya Tuhan, tapi kami yakin Tuhan bahwa Tuhan dapat hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua Tuhan, biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita Alkitab yang akan sama-sama kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau juga boleh berkati Tuhan Pak Bambang yang akan menyampaikan cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita sudah berdoa dan sekarang kita akan menaikkan satu buah pujian lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan menyanyikan satu buah lagu, baca kitab suci. Anak-anakku semua yang suka menolong, ayo kita siapkan Alkitab kita
di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasannya pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat pagi ini kami juga akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan boleh membukakan pikiran dan hati kami untuk kami boleh memahami firman-Mu ini melalui cerita Alkitab yang akan menjadi bekal bagi kehidupan kami saat ini dan yang akan datang. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita baca, Omang akan membacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15 ya. Demikian firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menerima kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma, dan kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan mau menerapkan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Anak-anakku yang suka menolong, kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tokoh yang ada di dalam Kisah Para Rasul tadi. Siapa tokoh yang ada di Kisah Para Rasul tadi? Ada yang tahu? Iya, Paulus. Nah, kita akan belajar tentang kepribadian Paulus. Dan hari ini kita akan belajar tentang aku suka menolong. Siapakah Paulus itu? Paulus bernama juga Saulus. Ketika belum mengenal Tuhan Yesus
dan ketika masih suka menjahatin atau masih suka menyakiti orang-orang Kristen, dia bernama Saulus. Ketika itu Tuhan memanggil Saulus untuk melayani Tuhan Yesus, kemudian dia berubah nama menjadi Paulus. Nah, apa yang kita akan belajar dari Paulus? Yang pertama, Paulus mau menyesali kesalahannya dan bertobat. Pelajaran pertama, kita akan mau belajar untuk mengakui kesalahan. Setelah itu kita bertobat, tidak mau mengulangi lagi. Ya, bertobat artinya tidak mau mengulangi kesalahan lagi. Nah, adik-adik, anak-anakku semua, ada pernah Pak Bambang mendengar ini putranya Pak ini, putranya Bu ini, kalau minta maaf susah banget, apalagi mengakui kesalahannya. Ayo, pernah enggak adik-adik, pernah enggak mau disuruh mengakui kesalahannya, disuruh minta maaf, susah banget. Nah, mulai sekarang kita akan belajar bercermin dari siapa? Paulus. Paulus mau menyesali kesalahannya dan tidak mengulangi lagi atau bertobat. Yang kedua, nih, Paulus ini orang yang sangat tangguh dan kuat. Ketika Paulus ini mengikut Tuhan Yesus, banyak yang tidak suka. Dia dikejar-kejar, bahkan dipenjara, adik-adik. Tapi Paulus tetap kuat dan tangguh. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, adik-adik ya, bahwa kita jangan mudah menyerah. Kalau mengalami kesulitan di dalam belajar, kita tidak boleh cepat menyerah. Ketika ditinggal, orang tua pergi, kakaknya pergi sendiri, kita kuat, tidak takut gitu ya. Ketika malam listrik mati, takut? Tidak takut, kita tangguh. Kemudian kita tidak boleh sombong ya. Ketika kita sudah kuat, ini loh aku orangnya kuat. Nah, kemudian kita sombong, tidak boleh. Kita meniru Paulus, orangnya rendah hati. Meskipun sudah dipakai Tuhan Yesus, dia tidak mau menyombongkan dirinya, tetapi dia rendah hati, mudah memberi maaf gitu ya. Dia tidak sombong ya, itu adik-adik. Kemudian selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ketika kita ada berkat dari Tuhan, kita bersyukur. Ketika kita ada kesusahan dari Tuhan, kita bersyukur. Segala sesuatu marilah kita syukuri. Supaya apa, adik-adik? Hati kita tetap tenang dan senang. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, yang utama yang pada hari ini kita akan belajar adalah kita atau saya suka menolong. Nah, kalau kita sudah mau menyesali kesalahan, kalau kita sudah mau kuat, kalau kita sudah rendah hati, selalu bersyukur, kemudian kita mau menolong kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak hal di sekitar kita, di sekitar adik-adik yang bisa dipraktekkan untuk menolong sesama. Ini ya, di tengah-tengah ini kalian semua yang cantik-cantik dan yang cakep-cakep, yang suka menolong. Itu di atas sebelah kiri ada gambar apa itu, adik-adik? Ada gambar nenek-nenek yang ditolong
menyeberang jembatan oleh kita semuanya. Ya, ayo naik, saya anterin supaya tidak jatuh ke dalam sungai. Nah, di sebelah kanan atas itu ada contoh lagi menolong kawannya atau adiknya yang jatuh dari sepeda. Jadi saya tolong. Kemudian yang di sebelah kiri bawah itu menolong orang yang rumahnya kebanjiran, kasihan. Dia dibawakan perahu, kemudian dibawa dengan perahu di tempat yang tidak banjir. Kemudian yang di kanan bawah, itu menolong orang tua kita, papa mama kita untuk membersihkan rumah. Dan masih banyak lagi di sekitar kita yang ketika dia butuh pertolongan, kita siap cepat membantu. Seperti Rasul Paulus di dalam bacaan kita pada hari ini. Oleh karena itu, banyak hal lagi yang adik-adik bisa lihat di sekitar kita, di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah kita, dan dimanapun juga berada, kita sudah mempunyai jiwa aku suka menolong. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi bekal bagi kehidupan kita semua, adik-adikku yang suka menolong. Kita akan berdoa untuk menguatkan kita semua, dan doa syafaat juga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk berkat pada hari yang indah ini. Tuhan memberikan pengertian kepada kami bahwa Tuhan akan mencintai anak-anak-Mu yang suka menolong. Kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk kami bisa menolong sesama kami lebih peka lagi untuk pertolongan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Pada hari ini kami juga berdoa untuk jemaat anak di GKJ Bambu Kuning. Kiranya Tuhan boleh menjaga kesehatannya, Tuhan memberikan kepandaian kepada anak-anak kami di dalam belajar, di dalam sosialisasi, di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, gereja, dan di mana saja anak-anak kami berada, menjadi anak-anak kami yang mencerminkan kehidupan Tuhan dengan penuh kasih. Oleh karena itu ya Tuhan, satu hal lagi, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, jemaat anak di GKJ Bambu Kuning, lebih suka lagi menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKJ Bambu Kuning yang pada saat ini banyak hal yang harus kami lakukan, manakala kami sudah menapai masa-masa selesainya pandemi COVID-19. Kami sudah boleh belajar berkehidupan baru, belajar beribadah dengan cara baru. Oleh karena itu, kami boleh bersyukur untuk pemberkatan Tuhan pada hari ini mengenai segala kuasa-kuasa yang Tuhan boleh berikan kepada hamba-Mu dan semua jemaat di GKJ Bambu Kuning untuk bisa melewati masa-masa pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan berjemaat, panitia-panitia yang saat ini sedang melakukan aktivitas menghadapi masa raya Pentakosta. Tuhan memberkati. Yang berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Kukuh Purwedianto yang saat ini juga sedang belajar. Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesehatan sampai menyelesaikan studinya dengan baik. Kami boleh berdoa juga untuk para majelis-Mu, para komisi, pengurus kelompok, badan, dan semua yang ada di dalam kehidupan GKJ Bambu Kuning. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab kita pada hari ini ya. Oke adik-adik, ada yang merasa terberkati boleh angkat tangannya. Wih banyak ya. Oke adik-adik, sekarang kita
mau mempersembahkan yang terbaik dari kita untuk Tuhan ya. Nah, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh bisa dibantu orang tuanya ya untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan satu buah pujian, Ku Beri Persembahan. Sudah memberikan persembahan dan sekarang kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat apa yang kami miliki Tuhan, buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami pada hari ini dapat memberikan persembahan Tuhan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Tuhan, kalau persembahan kami boleh terkumpul Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh digunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mempersembahkan nih yang terbaik buat Tuhan dan kita sebentar lagi mau kembali ke kehidupan kita masing-masing dan cut aja ya. Goyang. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab ya pada hari ini. Kita juga sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dan kita hari ini diutus untuk bisa menolong sesama kita, bisa menolong teman-teman kita, cepat memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, sekarang untuk lagu penutupnya, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, Roti dan Mentega. Cerita Alkitabnya sudah selesai ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.